Jadi awalnya gini, hari Sabtu, tepatnya pagi hari saya dapat undangan dari grup WA Ketua Pendakian akan dilaksanakannya pendakian Gunung Merapi pada Sabtu malam. Terus saya berangkat dari rumah jam 3, lanjut kumpul di base camp itu di Salaman, tepatnya rumah ketua. Terus jam 6 tepat maghrib saya berangkat ke base camp via Selo. Ya, di waktu perjalanan menuju base camp, tepatnya di Sawangan itu diguyur hujan deras, tapi tetap tidak mematahkan semangat saya dan kawan-kawan saya. Terus sampai di base camp itu kira-kira jam 7 ya. Terus ngumpulin anggota dan totalnya ada 25 orang. Sesudah terkumpul, kami mendata anggota, terus selanjutkan ke registrasi. Kemudian kami prepare sambil mengecek barang yang perlu dibawa atau yang enggak. Terus lanjut sekitar jam 9 kita memutuskan untuk naik. Tapi sebelum naik seperti biasa kami mengumpulkan para anggota untuk berdoa bersama. Nah, perjalanan kami mulai dengan posisi saya di tengah dan ketua saya ada di depan, terus rekan-rekan yang senior ada di barisan paling belakang. Ya, setiba di pos 1 saya cek anggota dan alhamdulillah belum ada yang mengeluh. Kami istirahat sebentar sekitar 10 menit buat minum, terus kami melanjutkan pendakian kembali. Perjalanan nyampe ke pos 2, kemudian saya ngecek anggota dan sudah ada satu anggota yang mulai capek. Kemudian saya memutuskan untuk istirahat lebih lama, sekitar 15 menit lah sampai 20 menit sambil memulihkan stamina para anggota. Dan lanjut istirahat. Selanjutnya saya melanjutkan ke pos 3, tapi ini saya bertiga, cuma sama teman saya namanya Aldi sama Rido. Jadi kami bertiga memutuskan untuk naik duluan sambil ngecek keadaan di atas. Sebelum sampai ke pos 3 saya menemukan jalan bercabang. Kami memutuskan untuk ambil yang arah kanan. Ya, sekitar 30 menitan kami memutuskan untuk istirahat sambil menunggu anggota yang lain. Setelah berjam-jam menunggu, saya dan teman saya itu melihat ada senter seperti pendaki yang mengarah ke kami. Kami tunggu, loh kok gak nyampe-nyampe. Terus lama-lama, loh itu kan bukan jalur pendakian, kenapa mereka lewat situ? Terus saya teriakin, kan simbol anggota kami kalau meneriakkan itu teriak apem, apem gitu. Kok nggak ada jawaban? Kami teriak lagi, apem, apem, kok diam aja. Itu Terus apem itu maksudnya apa itu, Mas? kode anggota kami namanya apem pala. Jadi kalau misal waktu di gunung terus kita terpisah itu kita teriaknya apem gitu. Oh, Buat biar kode. kumpul lagi gitu. Iya, begitu. Terus nggak ada jawaban kan? Ya udah kami diam aja. Kami masih nekat masih nunggu di situ. Kira-kira ya 20 menitan sambil minum lah, ada yang makan lah. Terus lanjut lagi, ada senter lagi. Kami teriak lagi, apem, apem. Loh, nggak ada jawaban lagi. Terus lama-lama temanku merinding kan. Ya udah, kami melanjutkan. Ya udah naik ke atas aja. Oke, langsung naik ke atas. Terus kami memutuskan naik ke pos 4. Nah, setiba di pos 4 kan, kami kaget kok mereka udah nyampe duluan. Perasaan kami duluan yang naik kan, kami duluan kok mereka yang nyampe. Nah, terus saya tanya, "Loh, kalian kok cepet lewat jalur mana?" Terus mereka bilang, "Saya lewat jalur kiri."
Walah, pantesan kami tunggu berjam-jam nggak ketemu-ketemu. Terus mereka ternyata juga cari kami. Terus aku tanyain, tadi yang bawa senter yang lewat jalur kami siapa? Terus mereka bingung, soalnya jalurnya cuma ada satu. Nah, aku mikir, tadi itu aku lewat jalur mana? Terus orang yang tadi senter-senter itu siapa? Nah, saya kan tipe orang yang penasaran kan. Terus saya secara diam-diam tanpa memberitahu anggota, saya tanya ke Pak Ketua. Saya cerita gini gini gini. Terus Pak Ketua bilang, "Udah biasa di gunung. Kamu mungkin berdoanya kurang khusyuk." Terus aku pikir, oh iya juga sih, saya kebanyakan bercanda. Oke, setelah mengecek anggota sudah genap 25, kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju Pasar Bubrah ya. Dan alhamdulillah sampai Pasar Bubrah semua berjalan lancar. Kami mendirikan tenda, terus udah tidur. Kemudian sekitar jam 2 saya itu terbangun. Kok ada keramaian? Kirain kan udah pagi. Saya cek keluar. Loh, suaranya ada tapi kok nggak ada orangnya. Itu suara apa Mas yang Anda dengar saat itu? Seperti kayak hiruk pikuk pasar itu loh. Kayak semacam transaksi, ada orang jalan, ada orang apalah ya kayak di pasar itu. Terus saya cek tenda anggota lainnya. Loh, perasaan udah pada tidur. Terus saya masuk tenda kembali kan karena merinding. Saya mau lanjut tidur, ada seperti orang berjalan kaki itu persis di sebelah tenda saya. Ya, berhubung saya semakin merinding kan, saya coba merem tapi masih kedengeran ya. Terpaksa saya nyalain musik biar apa? Suara langkah kaki itu nggak terdengar lagi dan alhamdulillah bisa tidur. Terus sekitar jam 5 saya bangun seperti biasa kan, berburu sunrise sambil menyapa para pendaki lain. Pagi itu sunrise-nya sangat indah sekali. Tapi nggak berlangsung lama karena sekitar 30 menitan ya berubah jadi badai kabut. Saat badai, saya memutuskan untuk masuk tenda lagi ya. Tapi masih ada anggota kami yang nekat menuju ke puncak. Ya udah, saya tunggu aja. Ya, selang sekitar 1 jaman lah. Anggota udah kembali, terus kami absen. Udah genap 25 anggota, kami berkemas untuk pulang karena emang cuacanya nggak mendukung kan. Kita putuskan untuk turun karena cuacanya memang sudah tidak mendukung dan kabutnya sudah amat tebal sekali, jarak pandang sekitar setengah meter. Waktu perjalanan itu ya memang jarak pandangnya terbatas banget sampai kami itu tidak tahu kalau kanan kiri itu ada jurang. Ya secara sadar tidak sadar ya, ada burung berkicau seperti mengikuti kami, tapi aku tidak begitu menghiraukan lah. Mungkin burung biasa kan juga keadaan siang hari. Jadi ya aku cuek aja, tetap lanjut. Nah, lama-kelamaan burungnya nampak, ternyata seperti burung jalak itu. Nah setelah melihat burung itu ya saya baru sadar, itu burung ngapain ngikutin kami. Terus saya coba perhatiin terus, ternyata burung itu ngikutin seperti penunjuk jalan gitu loh. Akhirnya bener sampai pos 2 burung itu ngilang. Di pos 2 kami memutuskan untuk istirahat ya sekitar setengah jam lah. Terus kita memutuskan untuk pulang dan alhamdulillah
semua selamat sampai rumah masing-masing. Itu dia guys, cerita mistis dari Mas Evan. Sebelumnya kita mau menanyakan sesuatu yang mungkin mau ditanyakan juga sama teman-teman di rumah. Sebelum Anda diganggu-ganggu oleh makhluk di sana, mungkin Anda melakukan kesalahan dengan sadar atau tidak sadar, mungkin teman Ya. Anda atau Anda sendiri. Mungkin secara tidak sadar ya, saya dan teman bertiga itu ya kebanyakan bercanda di gunung. Jadi nggak fokus gitu ya Mas ya. Iya, mungkin penunggunya situ ya terganggu. Jadi kita memang kalau ke gunung harus ada tata krama, harus tetap Betul. sopan. Dimanapun berada harus tetap sopan. Betul sekali. Setelah Anda sampai rumah masing-masing, apakah masih ada gangguan yang mengikuti Anda dan teman-teman? Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Jadi aman sampai situ ya Mas ya. Aman, terkendali. Jadi selanjutnya masih berani untuk naik gunung lagi, Merapi atau gunung lainnya masih berani tidak Mas? Masih. Masih ya. Masih. Soalnya saya orang yang berpikirnya terlalu realistis, kurang percaya sih kalau agak sama hal-hal mistis kayak gitu. Oh iya